Sebelum berbicara soal perhatian Bang Ridwan Kamil ini pemirsa ke persoalan kesehatan mental yang menjadi trending topik akhir-akhir ini, kita tentu masih tertarik untuk bicara soal banjir. Tadi saya menyimak Bang Ridwan pernah 7 tahun menjadi staf dari Gubernur Jakarta pada saat itu, mengatasi beragam persoalan di Jakarta, termasuk juga mungkin persoalan banjir. Apa kemudian yang sudah terfikirkan strateginya untuk mengatasi banjir Jakarta? Apakah mungkin dengan cara tetap mendukung program dari Giant Seawall atau ada cara lain? Jadi warga Jakarta, banjir di Jakarta itu terbagi 3. Karena 3 jenis problem, solusinya juga nggak sama. Jadi ada banjir dari selatan, hujannya jatuhnya di Bogor. Nah itu bikin banjir kalau volumenya tidak tertangani. Solusinya adalah memperbanyak parkir air. 2 bendungan sudah beres, Serimahi dan Bendungan Ciawi. Zaman saya gubernur saya ikut bantu ya untuk beresin lahan dan sebagainya. Nanti anggaran kita membeli lahan lagi Mbak untuk parkir-parkir air. Sehingga airnya diatur pada saat hujan deras di selatan, digelontorin dulu dikit-dikit, nanti setelah reda baru sisanya dibuang belakangan. Nah itu untuk banjir selatan. Kalau banjir di tengah kota yang hujannya langsung ke Jakarta, itu normalisasi sungai kita akan teruskan. Kemudian sumber resapan diperbanyak juga, tapi bedanya nanti kita atur jangan di tengah jalan, karena ada komplain ya jedak-jeduk gitu. Dan memperbanyak biopori di rumahan. Jadi biopori itu seperti sumber resapan tapi bikin sendiri, diameternya hanya sejengkal, dalamnya semeter, dikasih sampah organik sehingga air mengalir ke bawah rumah kan, sehingga cadangan air Jakarta bisa melimpah tidak semua ke sungai. Nah untuk banjir tipe ketiga, yaitu air laut naik dari utara, harus ditahannya oleh apa? Oleh bendungan. Supaya bendungan ini punya nilai ekonomi, bentuknya tuh kawasan Mbak, bukan tanggul gitu. Jadi ada perumahan, ada perkantoran, ada apa. Nah, jadi jawabannya yang akan kita dorong 5 tahun, utara kita bikin Giant Seawall, tengah perbanyak sumur resapan, normalisasi dan biopori, di selatan kita belanja banyak parkir air. Mudah-mudahan dengan 3 kombinasi itu, banjir Jakarta bisa berkurang drastis gitu. Oke, baik. Selanjutnya ke soal kesehatan mental yang tadi mau kita bahas, Bang Ridwan. Katanya mau punya mobil curhat. Ini mobil curhat ini juga ada yang mungkin agak sedikit antipati begitu dengan mobil curhat. Nah, sebenarnya konsep mobil curhat ini seperti apa sih? Dan melihat soal kondisi kesehatan mental warga Jakarta sekarang kayak apa sih? Ya, saya juga nggak ngerti orang yang antipati ya. Namanya pertolongan ya harusnya diterima dengan baik. Kalau nggak butuh ya nggak masalah. Tapi yang butuh banyak gitu. Kalau nggak, nah. Jadi kan Jakarta itu kota stres nomor 9 Mbak, tertinggi di dunia. Kan is a problem, apalagi Gen Z ya. Mayoritas kena tuh ke Gen Z karena faktor HP yang mendominasi hidupnya, kemacetan, flexing dalam pergaulan sosial kan. Judi online, pinjaman online itu kan salah satu saluran stres yang tidak semestinya. Ingin sejahtera tapi nggak mau kerja ya. Nah akumulasi ini kan bikin stres. Ini stres Mbak, kalau tidak ditahan dia jadi penyakit mental, itu problemnya. Nah sebelum dia jadi kena penyakit mental merugikan masyarakat, kita mau kasih solusi dengan cara mendengarkan. Opsinya bukan mobil dulu, opsinya itu apps. Jadi Mbak Tisa kalau stres di TV One bisa pilih menunya sambil rebahan di rumah, curhat cerita kan. Nanti ada konselor, ada psikolog. Tapi kalau perlu bertemu seperti ini, mobilnya yang akan mendekati ke wilayah-wilayah. Parkir di Balai RW, mobilnya parkir di Car Free Day, parkir di GBK, pilih menunya, kayak mobil vaksin, janjian dulu jam berapa. Nah di situ termasuk ada masukan dari Gen Z, Pak sebelum curhat boleh nggak ada screaming wall? Oh saya bilang kalau dibutuhkan saya bikin. Teriak dulu Mbak, teriak dulu sekeras-kerasnya untuk melampiaskan semua emosi, setelah itu baru cerita. Apapun lah ya, tapi intinya negara hadir agar warga Jakarta bahagia ketika dia mulai stres oleh tekanan hidupnya, negara hadir memberikan keringanan, nasihat-nasihat dan solusi. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu konsepnya, dan dirasa ini sangat bermanfaat sekali untuk warga Jakarta karena memang tadi disampaikan pemirsa oleh Bang Ridwan Kamil bahwa tingkat stres di Jakarta itu nomor 9 di dunia. Itu penyebabnya gara-gara apa aja? Gaya hidup. Gaya hidup. Ya, gaya hidup yang mayoritas karena tekanan
mencari nafkah. Kebanyakan usia berapa? Ada datanya nggak, Bang Ridwan? Mayoritas di Gen Z, Mbak. Oh, justru generasi muda yang rentan dengan stres ya? Betul. Oke, ini juga termasuk dalam satu konsep Jakarta responsif ya, kalau tidak salah. Betul. Ya. Selain soal kesehatan Jakarta mental, responsif itu adalah sifat dari pemerintah untuk hadir. Nah, ada Jakarta Quick Response. Pak, rumah rubuh, hadir dalam 24 jam ada pertolongan. Pak, rumah sakit nggak bisa bayar karena satu dan lain hal, hadir, nolongin. Pak, ada dinding sungai jebol, hadir, beresin. Dan itu namanya tim Jakarta Quick Response. Kedua, kalau yang kesehatan mental ada apps curhat, ada mobil curhat. Kalau yang ketiga adalah buat lansia yang nggak bisa bepergian, kita ada dokter keliling, Mbak. Jadi dokternya yang datang saya bayar, dokternya datang ke rumah, meriksain bawa obat. Saya udah belusukan, banyak lansia nggak bisa gerak. Pak, ke puskesmas aja. Iya, kalau dia bisa gerak. Kalau nggak bisa gerak, udah lansia, maaf ya. Udah lansia, dia nggak bisa gerak, terus siapa yang nolong kan? Ya udah, berarti saya bikin ekstra anggaran, bayarin dokter-dokter untuk datang dengan seperti itu. Jadi itulah yang disebut sifat Jakarta yang akan lebih responsif. Bagaimana dengan soal program, saya sempat dengar-dengar juga soal 200 juta per RW. Iya. Itu bagaimana? Jadi itu sebenarnya amanat dari Undang-Undang DKJ ya. Di Undang-Undang DKJ itu 4-6% anggaran Jakarta itu harus disisihkan ke kewilayahan. Kewilayahan itu kelurahan dan RW/RT gitu. Jadi teorinya gini Mbak Tisha, nggak mungkin seluruh Jakarta terjangkau dari balai kota. Saya udah pengalaman, nggak bisa. It's too big, it's too far, kira-kira gitu ya. Caranya gimana? Kita serahkan ngeberesin hal yang remeh-temeh kecil, yang skala di ujung itu ke masyarakat sendiri. Caranya ya diberi anggaran. Nanti bagaimana cara belanjanya kita atur. Misal, kalau masih kumuh, 2 tahun pertama anggarannya buat kekumuhan dulu. Kalau masih kotor, 2 tahun pertama anggarannya buat beli motor sampah, buat bikin bak sampah dan lain sebagainya. Kalau ternyata sudah tidak kumuh, tidak kotor, kan, dia bisa buat modalin ibu-ibu, modal lewat dana ini. Atau itu pun sudah mapan, ya bikin pesta budaya, sehingga ada kegiatan sosial. Bayangkan, 2.700 RW kan, ada 2.700 rapat, perdebatan, duit mau diapain kan? Itu kan demokratisasi, Mbak. Jadi indeks demokrasi kita dengan desentralisasi itu meningkat karena pemimpinnya mempercayakan dengan panduan. Nggak rentan dengan korupsi nanti di bawahnya. Uangnya itu taruhnya di kelurahan bukan di RW. Nanti pelaporannya oleh kelurahan karena ASN terjauh itu kan lurah. Jadi ibaratnya Mbak Tisha misalkan ketua RW ya, tugasnya itu bawa proposal aja. Pak Lurah, tahun ini kami bersepakat ini, tolong beli sepatu bola, voli, netnya apa, ngecat lapangan kan gitu ya. Jadi dicarikan oleh lurahnya. Datang lagi, Pak Lurah, kami ingin tahun ini beli 3 motor sampah untuk kebersihan agar lebih cepat. Kira-kira gitu polanya. Nanti yang laporin ke gubernur si lurahnya, bukan RW-nya gitu. Nah, kalau bicara soal warga Jakarta, Bang Ridwan ini memotret warga Jakarta itu seperti apa sih mereka secara komunal? Pada dasarnya sama dengan warga-warga Indonesia lainnya, cuman lebih ekspresif, Mbak. Kalau senang-senang banget kelihatan, kalau kesel-kesel banget kelihatan, kalau teriak paling kenceng gitu ya. Jadi itu hanya masalah karakter aja. Kedua, perbedaannya semua etnisitas se-republik ini ngumpul di Jakarta. Makanya kemarin saya bahagia dideklarasikan didukung oleh 22 organisasi etnisitas. Karena ngumpulnya di sini. Tuan rumahnya tentu Betawi. Ya. Tapi tuan rumah ini memberikan ruang dan jumlahnya hampir seluruh republik ada di sini. Dari Sunda, Sumatera sampai Papua tuh ngumpul. Kemarin mendeklarasikan, makanya saya merasa terhormat gitu. Nah, jadi perbedaannya itu, Mbak. Ada lebih beragam karena semua etnisitas ngumpul di sini.
kedua lebih ekspresif. Oke, dari hasil survei menunjukkan sekitar 50% lebih ini elektabilitas dari pasangan Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Susono ini unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, lantas bagaimana cara untuk mempertahankan ini menuju Jakarta 1? Kita akan bahas pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.